Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Reski Ripai. Saya sebagai peserta pelatihan bahasa pemrograman C++ yang diselenggarakan oleh Unsia dan kolaborasi dengan kelas robot. Di sini saya membuat sebuah project sebagai salah satu tugas dari pelatihan bahasa pemrograman C++. Pada project ini intinya adalah bagaimana cara mendeteksi sebuah benda gitu ya, dengan menggunakan sensor ultrasonik ya. Mungkin langsung saja ya, saya akan demokan bagaimana proses kerjanya ya. Oke, pertama kita mulai jalankan ya di simulasi walkthrough, kemudian kita coba berikan sebuah jarak paling minimum. Oke, pada bagian serial monitor ya, terbaca adanya sebuah objek gitu ya, dengan jarak 2 cm gitu ya. Dan ketika kita jauhkan jaraknya gitu ya, sebanyak 400 cm gitu ya, maka jarak atau pada serial monitor tidak terdeteksi sebuah benda gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas pada codingannya gitu ya, pada bagian coding. Oke, di sini saya stop dulu. Kita pindah ke bagian coding ya. Oke, di sini baris pertama ada sebuah include ya. Oke, maaf, ada sebuah include ultrasonic .h ya, dimana perintah include ultrasonic .h itu untuk memanggil sebuah library sebagai file pendukung gitu ya, untuk mengenali sensor ultrasonik gitu ya, agar ultrasonik bisa terbaca gitu ya. Nah, yang kedua adalah include servo ya, sama dengan tadi ya, dengan ultrasonik, untuk memanggil sebuah library ya, library servo. Selanjutnya ada servo ya. Jadi di sini adalah servo yang pertama itu adalah sebuah perintah ya, sebuah sintak dari library tadi ya, dari library servo.h. Kemudian servo yang kedua ya, yang huruf kecil semua itu adalah sebuah variabel gitu ya, variabel untuk nantinya menampung sebuah nilai ya, nilai atau data gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah byte derajat ya. Byte di sini adalah sebuah tipe data yang paling terkecil gitu ya.
paling terkecil. Kenapa? Karena pada variabel derajat ini tidak terlalu memakan jumlah angka yang besar gitu ya, maka tipe data byte ya, tipe data byte ini masih bisa digunakan gitu ya. Nah, untuk variabel derajat sama dengan 0 ya, dimana 0 ini adalah nilai atau value untuk variabel derajat pada awal atau pertama kali dinyalakan gitu ya. Selanjutnya ada byte trig pin sama dengan 4 ya. Jadi sama dengan tadi ya, konstanta byte ini sebuah atau tipe data yang tetap gitu ya. Konstanta itu untuk sebuah ketetapan gitu yang tidak akan berubah nilainya gitu ya. Jadi diberikan sebuah konstanta. Oke, trig pin ini sebuah variabel ya, sebuah variabel di mana untuk menampung sebuah nilai atau value di mana trig pin yang berada di sensor ultrasonik itu berada di pin 4 gitu ya, di pin nomor 4. Kemudian yang selanjutnya ada cons byte echo pin ya, underscore pin sama dengan trig pin ya. Pada ultrasonik ya ada trig pin dan echo gitu ya. Itu masing-masing diberikan sebuah nilai gitu ya, sebuah nilai berdasarkan pin yang dihubungkan pada board gitu ya, pada microcontrollernya. Nah, untuk echo di sini diberikan di pin 5 gitu, di pin 5. Oke, selanjutnya ada long durasi ya, koma jarak sama dengan 0 ya. Jadi di sini satu tipe data gitu ya, tipe data long, kemudian untuk dua variabel sekaligus gitu ya. Ada variabel durasi dan variabel jarak ya. Artinya untuk penulisan seperti ini ya gitu, untuk penulisan ini bisa gitu ya, atau teman-teman mau juga masing-masing gitu ya, di bawah ini buat lagi long jarak gitu ya misalkan. Nah, itu juga bisa kalau memang tipe datanya sama ya, tidak masalah gitu ya, dilanjut durasi koma jarak koma misalkan time atau apa dah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, pada dua variabel ini gitu ya, durasi dan jarak ya, itu diberikan nilai 0 ya, nilai value awalnya adalah 0 gitu ya, dimana ketika kita menyalahkan gitu ya, atau melakukan sebuah running pada board gitu ya, itu nilai awalnya adalah 0. Selanjutnya ada cons byte buzzer ya, sama dengan 12 ya. Di sini buzzer digunakan nantinya untuk memberikan sebuah alert gitu ya, sebuah warning ketika terdeteksi sebuah benda dengan jarak yang kita tentukan gitu ya. Di sini buzzer dihubungkan atau diberikan nilai atau pin
12 gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang disambungkan ke bagian microcontroller. Nah, di sini ada point setup ya, sebuah fungsi setup dimana ketika board dinyalakan atau microcontroller dinyalakan ya, yang akan dieksekusi ya pada pertama kali gitu, yaitu di bagian point setup ya. Nah, pada point setup ini akan dieksekusi hanya satu kali gitu ya, di setiap proses running gitu ya. Nah, di point setup ini ada serial.begin 9600, dimana perintah serial.begin ini untuk perintah untuk komunikasi serial gitu ya, untuk menghubungkan board ya, atau Arduino atau microcontroller dengan komputer ya. Jadi apa yang diproses pada microcontroller gitu ya, yang diproses atau yang bekerja pada microcontroller itu bisa dimonitoring pada serial monitor gitu ya, pada serial monitor yang ada di komputer atau di aplikasi komputer. Tentunya untuk nilai 9600 ini nantinya teman-teman bisa sesuaikan gitu ya, bisa sesuaikan dengan baud rate-nya ya. Ketika teman-teman di setting pada codingan 9600, maka di aplikasinya atau di Arduino IDE nya gitu ya, teman-teman juga harus di setting 9600 ya, agar bisa berkomunikasi gitu. Kalau misalkan berbeda, nantinya dia tidak akan tidak akan bisa menampilkan gitu ya. Tampil gitu, tapi yang keluar bukan sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Pasti seperti simbol-simbol gitu ya dan lainnya. Selanjutnya ada bagian pin mode ya, pin mode, buzzer, output ya. Ada juga pin mode, trig pin, in output ya. Kemudian ada pin mode, echo pin, input ya. Jadi perintah pin mode ini gitu ya, untuk menentukan variabel-variabel tadi gitu ya, atau sensor-sensor tadi yang kita sudah buat di atas gitu ya, seperti buzzer, trig pin yang ada pada sensor ultrasonic ya, kemudian echo pin gitu ya. Ini yang memiliki, yang terhubung pada Arduino gitu ya, nantinya akan difungsikan sebagai output atau input gitu ya, gitu. Mau output atau input. Contoh di sini ada buzzer ya, jelas ya, buzzer itu difungsikan sebagai output gitu. Maka di sini kita tentukan pin mode gitu ya, buzzer ya adalah sebagai output gitu ya, yang nantinya akan mengeluarkan sebuah data ya atau suara gitu. Sedangkan trig pin juga ya, trig pin itu untuk sebagai outputnya ya. Jadi pada sensor ultrasonic itu ada trig pin, ada echo pin. Jadi ada dua fungsi itu ya, ada dua fungsi. Nah, di sini untuk
membaca gitu ya, atau untuk memberikan sebuah outputan itu di trig pin, sedangkan di echo pin adalah sebuah inputannya ya. Jadi ketika ada benda itu ya dengan jarak tertentu, nah yang akan memberikan sebuah inputan itu adalah echo pinnya gitu ya, echo pinnya gitu. Kemudian nanti akan lanjutkan pada trig pin. Selanjutnya servo titik attach ya, dalam kurung 6. Di sini ada sebuah penentuan pin ya juga ya, pin pada servo ya. Tadi kan ada ultrasonic, ada servo, dan ada buzzer gitu ya. Di sini untuk pin sebuah servo gitu ya, terhubung pada pin 6 gitu. Ini servo titik attach itu ya tadi variabel ya yang sudah kita buat. Kemudian attach itu adalah perintah yang ada pada library ya, yang ada pada library untuk mendeklarasikan pinnya gitu ya. Jadi servo terhubung kepada pin 6 gitu ya. Kemudian selanjutnya servo titik write ya, dalam kurung 0 gitu ya, dimana servo membaca atau melakukan sebuah pekerjaan gitu ya pertama kali itu ya, itu berada di posisi 0 gitu ya, 0 derajat lah gitu. Servo itu kan 180 derajat gitu ya, dari 0 sampai 180 derajat. Nah ketika kita pertama kali menyalakan sebuah microcontrollernya berikut dengan servo dan ultrasonic gitu ya sudah dihubungkan. Nah maka servo ini disetting pada posisi 0 derajat terlebih dahulu gitu ya. Nah oke. Selanjutnya pada bagian void loop gitu. Pada void loop fungsi yang kedua gitu ya, fungsi yang kedua yang ada di sebuah pemrograman microcontroller gitu ya. Jadi fungsi yang akan dieksekusi selanjutnya gitu ya setelah dari void setup, kemudian void loop. Nah setelah void setup selesai maka lanjut pada void loop ya, atau fungsi berulang gitu ya. Jadi pada fungsi void loop ini nantinya akan dieksekusi secara berulang gitu ya, berbeda lagi dengan void setup gitu ya. Kalau void setup hanya sekali ya, kalau sudah dijalankan gitu ya, sudah dieksekusi maka ya sudah gitu, maka akan lanjut ke void loop. Ketika void loop sudah selesai ya, maka akan dikerjakan lagi gitu ya, akan dikerjakan lagi secara berulang-ulang gitu ya, tapi tidak melalui void setup lagi, langsung ke void loop gitu ya. Oke, pada void loop ini ya, atau fungsi berulangan, ada sebuah kondisi ya, sebuah kondisi atau fungsi perulangan gitu ya, dimana perulangan pada variabel derajat ya, variabel derajat
yang tadi kita buat posisi awalnya adalah di 0 gitu ya. Kemudian diarahkan ya, atau digerakkan pada posisi 180 derajat gitu ya. Jadi kan servo dari 0 derajat sampai 180 derajat ya untuk perputarannya. Nah, kita akan menggerakkan servo tersebut kepada titik sudut derajat 180 gitu ya. Dan ada derajat plus artinya dimana pergerakan dari 0 sampai 180 derajat itu dilakukan secara berulang kali gitu ya, dengan cara ditambahkan satu angka gitu ya. Dari 0 ditambahkan 1 ya, ketika masih kurang dari 180 maka akan ditambahkan lagi 1 jadi 2 gitu ya, sampai dengan 180, sehingga nanti untuk pergerakan si motornya itu ya akan terlihat smooth gitu ya, jadi lembut gitu ya, tidak patah-patah gitu. Oke, selanjutnya servo titik alright ya, yaitu tadi kita sudah memanggil atau untuk membaca sebuah servo itu ya, tadi berada di posisi 0. Nah, untuk pada kondisi di perulangan ini kita buat nilainya gitu ya, tidak 0 lagi gitu ya, tapi kita isikan dengan nilai yang ada di variabel derajat gitu ya. Jadi nanti akan bertambah terus nilainya gitu, dari 0 ke 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya. Selanjutnya ada sebuah fungsi ya, sebuah fungsi dimana fungsi ini adalah fungsi tambahan gitu ya, fungsi tambahan yang kita buat sendiri gitu ya. Dan untuk penamaannya itu bebas gitu ya, bisa teman-teman buat atau beri nama secara bebas gitu ya. Nah, pada fungsi baca ultrasonik gitu ya, di sini hanya sebagai pemanggil saja gitu ya, pemanggil untuk dimasukkan pada fungsi loop ini ya. Jadi nanti untuk pendeklarasiannya ada di bawah ya, untuk apa saja yang ada di fungsi baca ultrasonik gitu. Jadi nanti untuk mengontrol ultrasonik itu ada di fungsi baca ultrasonik ya. Oke, setelah menjalankan apa yang ada di fungsi ultrasonik gitu ya, maka diberi waktu atau sebuah delay gitu, sebuah jeda gitu ya, atau sebuah spasi ya, itu waktu tunda gitu ya, untuk menjalankan perintah selanjutnya gitu ya, selama 20 mikrosecond gitu ya gitu. Nah, selanjutnya setelah melalui proses waktu tunda ya, waktu jeda itu lanjut dilakukan perulangan lagi gitu ya, perulangan yang tadi seperti yang di atas ya, namun di sini kebalikannya gitu. Tadi kan kita sudah menggerakkan servo dari 0 sampai 180. Nah, setelah sampai di sudut
180 derajat, maka kita kembalikan lagi ke 0 gitu. Jadi bolak-balik gitu ya, bolak-balik dari 0 180, setelah sampai 180 dikembalikan lagi ke 0 gitu ya. Nah ini adalah fungsi perulangannya ya. Derajat sama dengan 180 ya, kemudian dikurang gitu ya, dikurang sampai ke derajat 0 gitu ya, dengan mengurangi satu angka ya, agar terlihat pergerakannya tidak patah-patah itu ya, smooth, halus gitu. Oke, mana selanjutnya dilakukan hal yang sama juga ya, membaca sebuah fungsi baca ultrasonik gitu ya. Nanti kita lihat ada apa saja di bagian fungsi baca ultrasonik. Nah, dan untuk waktu jedanya pun sama gitu ya, diberikan waktu selama 20 mikrosecond. Oke, selanjutnya, nah ini yang tadi saya bilang gitu ya, bahwa baca ultrasonik itu adalah sebuah fungsi tambahan gitu ya, fungsi tambahan, dimana fungsi tambahan ini dibuat agar teman-teman nantinya lebih mudah gitu ya ketika ingin menggunakan perintah yang sama ya, atau codingan yang sama gitu. Jadi tanpa harus membuat codingan, kalau kita codingan yang ada di baca ultrasonik ini dimasukkan ke dalam point loop gitu ya, atau fungsi perulangan langsung ya, bisa saja gitu, tapi nantinya teman-teman akan sedikit kerepotan gitu ya. Berbeda lagi dengan cara dibuat sebuah fungsi sendiri gitu ya, dengan seperti ini. Jadi teman-teman ketika ingin memanggil codingan ini lagi ya, teman-teman tinggal pakai saja ya, tinggal panggil saja fungsinya, nama fungsinya gitu ya. Jadi lebih mudah, tidak repot-repot mau untuk mengetikkan kembali codingan ini gitu ya. Nah, pada fungsi baca ultrasonik jelas ya, berarti kan untuk membaca kerja pada sensor ultrasonik gitu. Di sini ada digital write gitu ya. Digital write itu untuk membaca sebuah variabel ya, variabel, apakah variabel atau pin tersebut gitu ya. Kan trig pin ini berisi kan nilai pinnya gitu ya, nilai pin yang terhubung pada microcontroller. Nah ketika dieksekusi ya, ketika pertama kali dieksekusi, untuk posisi pin tersebut apakah ingin menyala atau mati gitu ya. Di sini dibuat low terlebih dahulu gitu ya, trig pinnya. Jadi low itu adalah 0 atau mati gitu ya. Nah sedangkan delay mikrosecond itu ya, mikrosecond ini sama ya, waktu jeda gitu ya, waktu tunda, yang akan nantinya akan dilanjutkan kepada digital write pada trig pin lagi gitu ya. Namun untuk posisinya yaitu high atau dinyalakan. Dan ketika si trig pin itu dinyalakan ya, maka
diberikan waktu delay atau jeda selama 10 mikrosecond gitu ya. Dan selanjutnya dilakukan lagi sebuah perintah gitu ya pada trigger pin dengan kondisi mati ya atau low gitu ya. Tadi mati, kemudian nyala, dan mati lagi. Nah, setelah memberikan kondisi pada trigger pin ya, yaitu dengan kondisi low, kemudian dilanjutkan dengan pemberian nilai pada durasi, pada variabel durasi ya. Jadi variabel durasi ini nantinya akan diberikan nilai sesuai dengan apa yang didapat atau dibaca oleh ECOPIN gitu ya. Jadi ECOPIN ini kan tadi adalah sebuah inputan ya, sebuah input yang ada di ultrasonik gitu ya. Jadi nanti si variabel durasi ini nilainya berdasarkan apa yang diperoleh oleh ECOPIN yang ada di sensor ultrasonik ya. Jelas ya, di sini kondisinya adalah hidup gitu ya. Jadi ketika si trigger pin dimatikan gitu ya, kemudian ECOPIN dinyalakan dan nantinya akan melakukan sebuah inputan ya, yang akan diisikan kepada variabel durasi. Nah, selanjutnya yaitu variabel jarak gitu, untuk menentukan jarak. Jarak di sini ya, yaitu berisikan variabel jarak ini berisikan hasil dari variabel durasi tadi ya. Variabel durasi kemudian dilakukan sebuah perhitungan ya, perhitungan aritmatika ya, dengan rumus sebagai berikut gitu ya, seperti ini gitu ya, untuk mengkalibrasi sebuah jarak gitu ya. Nantinya hasil dari perhitungan ini adalah nilai yang akan diisikan pada variabel jarak. Oke, selanjutnya dilakukan sebuah monitoring gitu ya, serial dot print ya. Jadi setelah selesai semua, maka kita perlu melihat gitu ya, melihat hasil dari fungsi yang sudah kita buat ya, dengan menampilkan pada serial monitor gitu ya. Serial dot print ini untuk atau mencetak gitu ya, mencetak atau menampilkan pada sebuah serial monitor. Di sini jarak ini adalah sebuah string gitu ya, sebuah string, isinya value-nya. Kemudian serial dot print yang kedua gitu ya, dengan jarak yang tidak menggunakan tanda kutip-kutip ini, artinya ini bukan string gitu ya, bukan string. Jarak di sini adalah variabel yang ada di sini tadi, yang ada di atas. Jadi menampilkan data dari variabel yang variabel jarak gitu ya, menampilkan nilai yang ada di variabel jarak tadi gitu ya.
Jadi di sini hanya cukup memanggil nama variabelnya saja. Dan selanjutnya ada serial.println ya. Jadi tadi ada println di mana println ini berfungsi gitu ya, atau perbedaan dari print biasa dan println gitu ya, sama-sama menampilkan, hanya saja untuk println ini melakukan pindah baris gitu ya, atau istilahnya enter gitu ya, enter. Jadi nanti hasilnya untuk string cm ini berbeda baris gitu ya, berbeda baris di baris ke berikutnya, berbeda lagi dengan serial.print gitu ya. Serial.print ini kan ada 2 serial, berarti maka nantinya akan berdampingan, akan jadi satu baris ya gitu. Jadi nantinya jarak yang string ini hasilnya ya titik 2, kemudian akan dilanjut setelah spasi akan dilanjut dengan nilai yang ada pada variabel jarak gitu ya. Jadi satu baris ya, sedangkan yang cm ini akan berada di bawahnya ya, pindah baris. Selanjutnya yang terakhir adalah sebuah pengkondisian gitu ya, fungsi if gitu. Ada fungsi if di mana dilakukan sebuah logika gitu ya. Jadi pada fungsi if ini tadi variabel jarak gitu ya lebih kecil dari 25, artinya ketika nilai yang ada di variabel jarak tadi ya itu lebih kecil dari 25 gitu ya, 25 cm gitu contohnya, maka akan diberikan kondisi menampilkan sebuah string gitu ya, menampilkan sebuah string bahwa terdeteksi adanya objek gitu ya, adanya objek gitu. Kemudian dilanjutkan dengan buzzer gitu, buzzer high, artinya buzzer menyala gitu ya. Jadi ketika jarak terdeteksi maka buzzer akan menyala gitu ya, untuk logikanya seperti itu. Nah jika si nilai pada variabel jarak itu di atas dari 25 itu ya, misalkan 26 sampai seterusnya, maka buzzer mati gitu ya, atau low gitu, dan tidak menampilkan string deteksi objek adanya objek gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin untuk penjelasan sesuai dengan baris per baris gitu ya, saya akhiri gitu ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya teman-teman atau yang menonton video ini bisa memahaminya gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.